Si keratan tidak ada lagi kambium yang berjalan. Nah, kalau sekarang ini masih ada kambium yang jalan. Wah, saya media tanam atau campuran media tanam juga bisa dilakukan untuk media cangkok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Terima kasih sudah hadir di channel YouTube saya. Untuk video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari beberapa teman yang di media sosial Facebook dan juga channel YouTube. Ada juga yang private messenger. Gimana cara yang biasa saya lakukan pada saat melakukan cangkokan yang menurut saya itu lebih cepat keluar akarnya itu apabila si pohon tersebut penunjang, ada sesuatu penunjang, contohnya pada saat daunnya sudah lebat. Ini pohon ini sudah saya tanam masuk ke bulan ketiga dari bahan dongkelan. Jadi saya lakukan keratan apabila daun si pohon ini sudah menua. Jadi kalau pohonnya sudah tua terus bunganya sudah berkurang, baru saya kerat. Karena kalau sebelum daunnya tua itu faktor kambium untuk dorongan keluarnya itu seperti pengalaman saya dulu itu lambat keluar. Jadi saya lakukan pencangkokan ataupun keratan pada saat cangkok apabila daun si pohon sudah menua dan bunganya pun sudah berkurang. Ini video sebelumnya bunganya cukup rimbun dan daunnya masih muda. Sekarang sudah siap untuk dibudidaya cangkok. Kawan-kawan bisa lihat, ini ada suatu keratan. Nih, keratan yang saya lakukan sudah masuk ke 2 minggu, bukan sudah hampir. Jadi sebelum saya bungkus keratan ini, saya pastikan posisi keratan tidak ada lagi kambium yang berjalan. Nah, kalau sekarang ini masih ada kambium yang jalan. Ini contohnya. Tuh. Ini kambium yang masih sehat. Jadi sebelum dibungkus pastikan kambium ini benar-benar bersih. Ini contohnya. Jadi kita bersihkan dulu sebelum dibungkus. Kalau ini dibiarkan, otomatis makanan dari si akar akan jalan lagi ke atas dan proses kambium ini akan terhambat dan akar tidak akan keluar. Jadi pastikan dulu si kambium ini benar-benar bersih. Saya lakukan biasanya 1 minggu untuk ngecek, melakukan pengecekan pada saat kambium benar-benar bersih. Terkadang sampai 2-3 bulan saya tidak bungkus. Kenapa? Karena males. Itu saja. Ini pohonnya besar. Ini saya akan lakukan pencangkokan massal seperti yang saya lakukan di video sebelumnya. Oke, ini kawan-kawan bisa lihat sudah saya bersihin menggunakan pisau. Jadi dipastikan pada bagian-bagian yang mau dibungkus ini benar-benar bersih, tanpa ada lagi kambium, atau dibiarkan berlumut kayak kehitam-hitaman, atau juga boleh ini dibiarkan keluar lebih banyak, jadi ada benjolan di sini supaya cepat keluar akarnya. Nah, setelah ini sebelum dibungkus yang biasa saya lakukan secara adat, ini ada potongan bawang, saya ambil bawang dari rumah mertua saya. Nah,
digosok dulu. Seumpamanya tidak ada bawang, boleh lakukan dengan tanaman lidah buaya. Tanaman lidah buaya yang mempunyai ZPT, zat penghancur tumbuh yang sangat baik, seperti iklan-iklan sampo di TV. Lidah buaya fungsinya mengandung zat penghancur tumbuh, sama seperti bawang merah, banyak mengandung zat penghancur tumbuh. Setelah selesai digosok, biarkan lebih kurang 15 menit atau lebih, biarkan meresap dulu si zat GPT nya, baru nanti kita bungkus. Kalau sekarang sekedar tutorial, saya langsung bungkus saja. Ini plastik, berhubung bekas habis lebaran nih banyak plastik. Oh ya, jangan lupa botol minuman soft drink yang 1,5 liter tuh jangan dibuang. Jadi saya akan buat tutorial cara besarin akar anting putri supaya powerful, besarnya cepet, dengan menggunakan botol mineral soft drink, Sprite, Fanta, atau ya Bicola, supaya akarnya cepat besar. Nanti akan saya buat video di part program akar. Sekarang kita buat dulu tutorial cangkok yang biasa saya lakukan. Akan saya lakukan cangkok massal. Supaya apa? Supaya duitnya banyak. Nah, setelah seperti ini lebih kurang 15 menit. Untuk media tanam cangkok saya tidak pernah spesialkan. Media cangkoknya saya gunakan media cangkok sama seperti dengan media tanam. Jadi ini saya tambahin batang kelapa yang udah lapuk dari kiriman Mas Pur. Nah, fungsinya supaya si media tetap lembab pada saat di batang cangkokan. Jadi saya campur dengan batang kelapa yang udah lapuk, fungsinya untuk menyimpan air supaya media cangkoknya tetap lembab. Setelah diaduk, baru saya tambahin pupuk. Sebenarnya pupuk ini tidak perlu, tapi karena stok pupuknya masih banyak, jadi saya tambahin. Sama seperti yang itu. Lihat kawan-kawan, lihat tuh, itu yang udah saya bungkus pagi tadi. Medianya sama dengan yang saya lakukan sekarang. Medianya sama ya. Jadi apabila kawan-kawan mempunyai batang kelapa yang udah lapuk, bisa dimanfaatin selain untuk media tanam atau campuran media tanam, juga bisa dilakukan untuk media cangkok. Apalagi batang kelapanya udah matang, udah benar-benar perfect, tinggal diisi.
tanam, saya belum pernah lakukan media cangkok itu dengan menggunakan kokopit, karena saya pernah baca di Google kandungan kokopit salah satunya ada zat tapi tidak menutup kemungkinan kokopit bagus buat media cangkok, sekalipun saya belum pernah menggunakan media cangkok dengan bahan kokopit. Tapi banyak yang saya lihat atau saya baca di grup media kokopit itu rekomendasi sangat baik untuk media cangkok, sekalipun saya belum pernah melakukannya. Kali bungkus. Tapi ada juga kawan-kawan yang melakukan pencangkokan dengan menggunakan media yang sudah diwadahi dengan kantong, jadi tinggal dipotong, dijepit. Tapi saya tidak pernah lakukan itu karena hal seperti itu menurut saya proses cangkok buat pertanian kayak mangga, kelengkeng. Tapi kalau untuk budidaya yang berhubungan dengan bonsai, saya usahakan cara mencangkoknya seperti ini. Kenapa? Karena akarnya akan lebih merata dan posisi akarnya lebih stabil, lebih lurus. Tapi kalau dijepit ada yang kelipet. Kalau gini enak, kita kontrolnya juga enak, dan pada saat pembongkaran juga enak. Usahakan rapi, jadi kalau ada tamu, kawan-kawan bonsai yang datang, lihatnya kan enak, rapi. Kalau nyangkoknya salah-salan, saya kurang asik, mutunya juga pada saat dipotret juga kurang enak. Tapi kalau rapi, mencerminkan kepribadian. Hihi. Jadi pada saat nanti pemotongan, kawan-kawan bisa lakukan seperti video sebelumnya. Jadi tinggal dikasih skat baru dipotong. Lagi ini diameter pohonnya besar, tidak mungkin kita lakukan menggunakan catur atau geger, mesti pakai gergaji yang super tajam. Itu saja videonya. Yang perlu diingat untuk melakukan pencangkokan, usahakan ranting atau dahan dan juga daunnya itu subur ataupun sangat subur. Usahakan bunganya tidak ada dan daunnya sudah menua. Jadi umpamanya kawan-kawan habis lakukan pruning, jangan lakukan keratan, biarkan dulu daunnya subur, tumbuh hijau, pastikan sudah tua atau minimal 2 bulan atau 3 bulan pertumbuhan akarnya sudah sehat, baru lakukan pengeratan. Supaya apa? Supaya dorongan dari fotosintesis untuk keluarnya kambium lebih sehat. Yang kita harapkan si akar akan tumbuh lebih cepat. Bukan berarti media harus bagus, tapi dorongan kambium juga harus mendukung karena adanya daun yang banyak dan fotosintesis. Tapi kalau medianya oke, bagus, menurut teman-teman yakin itu bagus, kalau daunnya kurang, saya rasa ini pertumbuhan si akar akan terhambat. Tapi apabila sebaliknya
daunnya lebat, medianya juga asal-asalan, tapi kambiumnya dorongan kambiumnya udah oke karena daunnya banyak. Insya Allah akar cepat keluar. Untuk media terserah, bebas. Kalau saya pribadi yang saya lakukan sama kayak media tanam, paling kayak saya tambahin kokopit sedikit atau bukan kokopit, pelapukan dari batang kelapa dan juga bawang. Kalau tidak ada bawang bisa lakukan dengan perangsang akar yang dibeli dari toko pertanian atau all shop atau tanaman lidah buaya. Itu saja videonya, mudah-mudahan bermanfaat buat kawan-kawan yang udah nonton. Terima kasih, semoga keluarganya sehat, rezekinya juga lancar, serta senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.